Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, sahabat khair, anak-anak bunda kelas 4 Mualiyah. Semoga pada hari ini anak-anak bunda dalam keadaan sehat dan tentunya bunda alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini bunda akan menyampaikan pembelajaran kita pelajaran matematika tentang penulisan pada menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Oke, sebelum kita lanjutkan, anak bunda tentunya harus menyiapkan alat tulisnya, ya. Siapkan buku cetak matematika dan buku tulisnya serta alat tulisnya dong, ya, yang pasti. Oke, jika sudah siap, bunda akan melanjutkan ya. Namun sebelum kita lanjutkan, harusnya kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kita akan diberkahi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudahkanlah pemahaman kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini bunda akan menjelaskan tentang cara menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Nah, di bukunya bisa dilihat halaman 9, ya. Di situ ada soal tentang menentukan pecahan-pecahan berikut, tapi ini mengurutkan ya. Namun sebelum mengurutkan, bunda akan memberikan arahan bagaimana cara untuk menentukan letak bilangan. Nah, letak bilangan ini, garis bilangan ini bisa menentukan letak suatu pecahan. Contohnya bagaimana bunda? Misalnya kita ingin menuliskan pecahan 1/2, ya. Jika kita akan tulis 1/2, maka langkah yang pertama adalah kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Bagaimana ya? Oke, kita buat garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Nah, ini namanya garis bilangan. Setelah kita buat seperti ini, ya, kita buat yang pertama kali adalah titik 0. Titik 0 itu letaknya di sebelah kiri, ya. Nilai yang terkecil ada di sebelah kiri, sedangkan nilai yang terbesar ada di sebelah kanan. Ini adalah 1. Nah, garis bilangan itu adalah 0 dan antara 0 dan 1. Oke, setelah seperti ini, bagaimana kita menentukan 1/2 bunda? Nah, ini penyebutnya berapa ya? Ada yang tahu? Iya, penyebutnya 2. Kalau 1 apa namanya? Pembilang. Oke, kita sudah tahu penyebutnya 2, berarti garis bilangan ini antara 0 dan 1 ini kita bagi 2, ya, karena dia penyebutnya 2. Oke, berarti antara 0 dan 1 ya kita bagi 2. Berarti ini tengah-tengah. 1, 2. Kalau 0 nggak usah dihitung, ya, antara 0 dan 1, 0-nya nggak usah dihitung, ya. Jadi ini cukup 1, 2. Kemudian kita tulis 1/2. Kemudian yang kedua, di sini 1 bunda. Iya, karena 1 ini sama dengan 2/2. Kenapa 2/2 bunda? Kita lihat pembilangnya nak. Ini pembilangnya 1/2. Kalau sudah 1, lanjut pembilang itu 2/, kebetulan ini adalah penyebutnya 2, makanya 2/2 sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Jika pembilang sama penyebutnya itu adalah sama jumlahnya, maka akan ketemu angka 1. Kenapa seperti itu bunda? Iya, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Seperti itu ya. Coba kita contoh lagi. Kita akan menentukan letak bilangan pada garis bilangan berapa ya bilangannya? Misalnya 3/4. Nah, 3/4. Langkah pertamanya ya, yang pertama itu adalah buat garis bilangan. Nah, setelah buat garis bilangan, kita langsung bentukin. Berapa ini penyebutnya nak?
Berapa penyebutnya? Iya, bener, good. 4 penyebutnya. Berarti jika kita sudah tahu penyebutnya 4, maka garis bilangan ini dibagi menjadi 4 ya. Oke, kita bagi. Kita buat dulu 0 ya. Buat 0. Buat angka 1. Kita antara 0 sampai dengan 1 kita bagi menjadi 4 ya. 1 harus sama besar ya. 2, 3, 4. Oke, kita mulai deh mengisinya. Nah, ini berapa ya? Kan ini kita penyebutnya 4 tuh. 4, berarti dimulai dari 1/4. Lanjut 2/4, 3/4, 4/4 atau sama dengan 1. Oke, bisa dimengerti? Kalau bisa menentukan letak bilangan pada garis bilangan, insya Allah kita bisa mengurutkannya jika penyebut itu sama. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Iya, bisa jawab ke Bunda Eti. Oke, ini tentang menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Begitupun selanjutnya. Yang penting kita tahu penyebutnya berapa, kita bagi dengan jumlah penyebut. Oke, paham? Nah, baiklah anak Bunda, kita lanjutkan pada pembelajaran kita mengurutkan pecahan pada garis bilangan. Jika mengurutkan itu pastinya biasanya itu dari yang terkecil ke terbesar. Begitupun sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Begitulah mengurutkan. Nah, pada kali ini pada pecahan itu biasanya ada pecahan yang berpenyebut sama dan ada yang penyebutnya berbeda. Nah, Bunda akan kasih contoh bagaimana mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama dengan menggunakan garis bilangan. Misalnya, kita urutkan yang soal nomor 3 halaman 9 di buku paketnya ya. Itu kita urutkan yang A dulu. Kita lihat nomor 3 ya. Kita lihat nomor 3 di buku paketnya. Ini ya, ini kita fokus ke nomor 3. Itu mengurutkannya, lihat penyebutnya sama. Ada 3/6, 3/6, kemudian 1/6, dilanjutkan dengan 4/6. Nah, bagaimana ini mengurutkannya Bunda? Misalnya kita tentukan dia mengurutkannya dari yang terkecil dulu. Misalnya pakai garis bilangan. Oke, jika mengurutkan pakai garis bilangan, kita akan membuat garis bilangan terlebih dahulu. Oke, ini adalah garis bilangan. Kemudian selanjutnya kita mulai dari angka 0. Nah, selanjutnya di sini adalah angka 1. Nah, di sini penyebutnya berapa ya? Iya, pinter. Yang jawab 6 benar ya. Yang jawab 314 itu salah. 314 itu adalah pembilang. Jika kita sudah tahu penyebutnya adalah 6, maka di antara garis 0 sampai dengan 1 itu kita bagi jadi 6 titik. Oke, kita bagi ya. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan angka 1. Oke, jika sudah terbagi seperti ini, maka kita akan mengisi titik-titik begini, titik-titik ini. Oke, berarti kita mulai dengan bilangan berapa ya? Bilangan yang dekat dengan 0 adalah 1 per berapa penyebutnya? 6. Jika sudah bilangan 1, kita lanjutkan 2/6. Lanjut 3/6, 4/6, 5/6. Di sini kenapa 1 Bunda? Iya, karena di sini adalah bilangan yang sebenarnya adalah 6/6. Jika bilangan penyebut dan pembilang sama, maka akan ditemukan angka
Ingat itu, penyebut dan pembilang sama, maka akan bertemu angka 1. Oke. Nah, dari garis bilangan ini anak bunda bisa langsung mengurutkan tuh mana yang paling duluan. Berarti 1/6. Dilanjutkan dengan ini sudah ada 1/6 ya. Mana lagi ya? Kemudian 3/6. Kemudian lanjut, yang terakhir adalah 4/6. Kalau dengan menggunakan garis bilangan, caranya dengan seperti ini. Jika suruh menuliskan garis bilangannya, berarti anak bunda harus tuliskan seperti ini. Jika anak bunda langsung saja, tanpa ada perintah menuliskan garis bilangan, bisa langsung ditentuin, ya. Lihat di pembilangnya. Jika penyebutnya sama, oke. Rasanya sudah bisa ya anak bunda ya. Kalau penyebutnya sama, sekarang kita akan beralih ke penyebut yang berbeda. Oke, bunda hapus ya. Kita hapus dulu. Kita lanjutkan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya seperti apa bunda? Bunda kasih contoh 1/2, 3/4, dan 4/6. Oke, penyebutnya sudah berbeda. Penyebutnya ada 2, ada 4, dan ada 6. Oke, bagaimana bunda caranya? Masih ingat nggak cara yang kemarin? Cara yang kemarin dipakai juga boleh. Hari ini bunda kasih cara lagi yang lebih mudah ya anak bunda, tapi dengan syarat harus hafal perkalian ya. Anak bunda mulai menghafal ya nak ya. Oke, kita lanjutkan 1/2, 3/4, dan 4/6. Caranya ada seperti ini dengan mengetahui KPK. Apa itu KPK ya bunda ya? Kelipatan persekutuan terkecil. Artinya di sini sebenarnya kelipatan perkaliannya. Nah, ini syarat utama pecahan, harus bisa atau harus hafal perkalian. Oke, KPK dari mana ya bunda? Dari penyebutnya. Penyebut yang pertama ada 2, kemudian ada 4, kemudian ada 6. Oke, kita mau cari hasil perkalian dari 2, 4, dan 6. Kemudian kita akan tentuin KPK-nya. Kita tentuin dulu ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Coba kita stop dulu. Kemudian di perkalian 4, hasil perkalian dari 4, 8. Berapa? Ayo bantu dong, 12. Kemudian 16, kemudian 20. Oke. Yang selanjutnya 6, 12. Kemudian berapa? 18. Oke, 24. Oke. Coba lihat, ada belum yang sama? Kita tambahin deh, biar ketemu yang sama. Oke, ada sudah ya? Ada belum ya? Yang sama ada, tuh dia. Di sini ada angka 12. Di sini ada angka 12. Di sini pun ada angka 12. Ketemu deh. Ini namanya KPK. Oke, kelipatan persekutuan terkecil, paling kecil ya, dan sama semua di antara 2, 4, dan 6. Berarti kita tulis ini 1/2 sama dengan berapa ini? KPK-nya 12. Oke, 12. Kita tulis seperti ini ya. 12. Nah, terus diapain lagi bunda? Perhatikan ya. 12 dikali 2 kemudian dibagi dengan 1. Oke, kita tulis 12 dibagi 2 dikali 1. Nah, ini ya. 12. Hasilnya berapa? Ini caranya ya. 12 dibagi 2 dikalikan 1. Oke, arahnya ke sini ya. Ini
ini. Oke, ya, caranya begitu ya. Ya, 12 bagi 2 berapa, Nak? 6. 6 kali 1 6. 6 per 12. Ketemu deh. Yang selanjutnya yang 4. 4 ini berarti 3 per 4. Nah, penyebutnya sudah sama. Berapa tadi? 12. 12 diapakan? Dikali 4 dibagi dengan 3. Tulis di sini. 12 kali bagi 4 kalikan 3. Oke, kita hitung. 12 bagi 4 berapa? 12 bagi 4 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Dapatlah 9 per 12. Lanjut 6. Berarti 4 per 6 sama dengan ini 12 ya. Oke. 12 dibagi 6 dikali 4. 12 dibagi 6 dikali 4. 12 bagi 6 berapa ya? 2. Pinter. 2 kemudian dikalikan 4 menjadi 8 per 12. Oke. Jika penyebutnya sudah sama semua, anak bunda urutkan saja. Misalnya dari yang terkecil ini. Terkecil berarti berapa dulu yang terkecil? Ini, lihat pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, makanya anak bunda harus lihat pembilangnya. 6, 9, dan 8. Berarti 6 dulu ya. Ini bukan bunda yang ditulis, bukan. Berarti yang ini ya. 1 per 2. Kemudian ini 4 per 6. Lanjut dengan 9 per 12. Oke, itulah cara mengurutkan pecahan dengan menggunakan cara KPK ya, karena kita adalah penyebutnya berbeda tadi. Kalau penyebutnya sama bisa langsung anak bunda pakai garis bilangan ya. Oke, dari sini semoga anak bunda bisa selalu semangat belajar sehingga bisa mudah dalam menerima pelajaran, terutama matematika ya. Matematika itu jangan dibuat pusing, nah yang penting dipelajari. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas bunda akan kasih share di kelompok belajar masing-masing. Oke, mohon maaf atas segala salah dan perkataan ya. Bunda akhiri, jazakillahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.